Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini adalah bab terakhir tentang arus bolak-balik. Garis besar yang akan kita bahas hari ini adalah rangkaian RLC, resistansi, induktansi, dan kapasitansi dari rangkaian bolak-balik. Pertama, kita akan membahas tentang resistansi di rangkaian bolak-balik, selanjutnya induktansi, kapasitansi. Setelah kita membahas rangkaian RLC dalam rangkaian bolak-balik, selanjutnya kita akan membahas efektivitas arus dan tegangan. Harga efektif arus dan tegangan. Baik, kita mulai dengan resistansi dalam rangkaian bolak-balik. Seperti yang sudah saya jelaskan di bab sebelumnya, di sini adalah suatu generator AC, di mana di sini ada medan magnet dan kumparan persegi, dihubungkan dengan ini, bisa dihubungkan dengan seperti ini, dan diputar dengan kecepatan sudut omega. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa GGL induksi yang dihasilkan oleh generator AC itu sama dengan epsilon, nilai maksimumnya dengan maksimumnya dikalikan sin omega T, di mana epsilon M-nya itu sama dengan NBA omega. N adalah jumlah lilitan dari kumparan, B adalah medan magnetnya, terus A luas dari kumparan, omega adalah kecepatan sudut dari kumparan. Nah, mari kita lihat lagi rangkaian berikut ini. Di sini sumber tegangan bolak-balik, ada arus mengalir, di sini plus, terus di sini tegangan yang dialami oleh resistor ini adalah VR. Nah, karena di sini cuma ada resistor saja, maka V, atau kita asumsikan saja V itu sama dengan VR-nya itu akan sama dengan ini sumber tegangan di sini. VR sama dengan epsilon ini. Nah, atau kita bisa tuliskan, karena tegangan bolak-balik dia merupakan fungsi sinusoidal, di sini dengan V sama dengan Vm, tegangan maksimumnya dikalikan sin omega T. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, V untuk rangkaian ini menggunakan hukum Kirchhoff. V-nya adalah sumber tegangannya. Di sini kita asumsikan dengan V, terus dikurangi tegangan yang di sini VR sama dengan I kalikan R sama dengan 0. IR, ini IR sama dengan V-nya kita ganti dengan ini Vm sin omega T, sehingga kita bisa menghitung nilai I-nya. I-nya sendiri sehingga diperoleh Vm dibagikan R. Vm dibagikan R ini adalah IM yang di sini. Arus maksimumnya. Nah, sehingga arus bolak-balik bisa kita tuliskan sebagai berikut. I sama dengan IM sin omega T. Yang ini adalah tegangan bolak-balik. Nah, sekarang kita akan membahas yang sama seperti sebelumnya, resistansi dalam rangkaian bolak-balik. Kita ketahui sebelumnya bahwa untuk rangkaian resistansi untuk di rangkaian bolak-balik itu V-nya sama dengan Vm sin omega T, sedangkan I-nya sama dengan IM sama dengan sin omega T. Dari sini tidak ada perbedaan fase antara tegangan dan arus. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yang warna orange menunjukkan tegangan, yang warna hijau menunjukkan arusnya. Sumbu X-nya di sini T, sumbu Y-nya bisa tegangan, bisa arus. Nah, seperti itu. Ini ada perbedaan peak ini tidak masalah, bisa saja ini V-nya lebih besar dari IR, karena di sini satuannya berbeda, satunya yang ini voltase, yang ini ampere. Saya bisa menggambarkan yang orange-nya ini sebagai IR, dan ini sebagai
VR, ataupun sebaliknya seperti ini, yang orange digambarkan sebagai VR, yang hijau sebagai IR. Nah, ini kalau dari penampakan dari sini nampak bahwa keduanya tidak ada perbedaan fase. Ketika T-nya sama dengan 0, peak-nya juga sama-sama dimulai dari sini, amplitudenya juga dimulai dari sini. Kalau ini bisa digambarkan dalam bentuk ini. Di sini misalnya ada perubahan omega T dt, sudut omega T dt, maka ini besarnya amplitudenya itu, dan ini karena di sini digambarkan VR-nya lebih kecil daripada, nggak masalah, dibandingkan ER-nya, tetapi mereka tidak ada perbedaan fase, atau bisa dikatakan keduanya sefase. Nah, yang kedua, kita akan membahas induktansi dalam rangkaian bolak-balik. Nah, sekarang di sini ada sumber tegangan bolak-balik, di sini ada induktansi yang arah I-nya ke sini, IL, dan terus berarti tegangan VL-nya yang dialami di sini sama dengan VL. Nah, karena di sini sama seperti sebelumnya, cuman ada induktor, sehingga V-nya itu sama dengan VL sama dengan epsilon GGL. Ini sumber tegangannya di sini. Ya, sama seperti sebelumnya, V itu sama dengan V M sin omega T. Kita asumsikan V-nya sama seperti sebelumnya. Nah, sesuai hukum Kirchhoff, V kurangin, nah untuk VL-nya kan sama dengan ini, VL dI per dt, seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Ini kita pindah sebelah kanan, dan akhirnya V-nya ini kita ganti ini. Kita ganti ini, dan akhirnya didapatkan L dI dt sama dengan Vm sin omega T. Kita bisa lanjutkan lagi, L-nya kita pindah ke ruas kanan, T-nya juga kita pindah ke ruas kanan, sehingga seperti ini, dI sama dengan Vm per L sin omega T dt. Lanjut lagi, dI sama dengan, kita tulis lagi ini, nah, terus kita integralkan, yang ini dari 0 ke I, yang sebelah kanan dari 0 ke T. Jadi kita akan mengintegralkan sin omega T. Nah, seperti itu. Sin omega T itu kalau diintegralkan itu sama dengan minus cos omega T. Nah, minus omega T ini bisa kita ganti dengan sin omega T minus 90. Ini kesamaan antara sin dan cos. Dan nilainya omega L ini kita bisa ganti dengan XL, yang artinya XL ini merupakan definisi dari reaktansi induktif dari induktor. Nah, sedangkan ini sendiri itu bisa sama dengan IM. IM ini Vm per omega L sama dengan Vm per XL. Sehingga kita bisa menuliskan arus bolak-baliknya yang di induktor itu sama dengan IM sin omega minus 90 derajat. Artinya arus pada induktor ini, rangkaian induktor ini ketika dikasih tegangan bolak-balik ini, dia beda fasenya 90, dia terlambat 90 derajat dibandingkan tegangannya. Nah, kalau digambarkan, ini saya tuliskan lagi, di mana ini tegangannya, ini arus yang dalam oleh induktor, yang dikasih tegangan bolak-balik. Nah, seperti di gambar ini, sama seperti sebelumnya, orange menunjukkan tegangannya, I arusnya. Nah, seperti bisa dilihat di sini, ketika pada T0, di sini 0,
Ini nilainya 0, tapi karena dia ketika 0 sama dengan sin 90, sinnya dia negatif di sini untuk arusnya. Sehingga kalau digambarkan seperti ini, ketika dia negatif, dia positif di sini, dan juga ada perbedaan beda fasenya 90 derajat antara puncak dari IL, di sini disebutkan IL untuk, dan untuk dibandingkan VL-nya. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang kapasitansi dalam rangkaian bolak-balik. Nah, di sini ada sumber tegangan bolak-balik, di sini kapasitor. Nah, tegangan yang dialami di kapasitor adalah VC. Sehingga karena cuma ada VC, maka sumber tegangan di sini sama dengan VC sama dengan epsilon, kita langsung V aja lebih gampang. Sehingga di mana V-nya? V sumber tegangan sama dengan Vm sin omega T. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa V itu sama dengan Q per C. Di sini muatan, ini kapasitansi. Di sini Q-nya berubah terhadap waktu. Nah, kita bisa turunkan ini jadi dV, yang ini diturunkan jadi dQ, fungsi waktu. Nah, kedua sisinya kita kalikan dt per dt, sehingga kita peroleh dV per dt yang ruas kiri, dan yang ruas kanan kita perubahan dQ per dt. Nah, yang ini turunan dari V sini sama dengan Vm omega cos omega T. Ini sama dengan I per C kalikan arus. Nah, dQ per dt kan sama dengan arus, ini kita tuliskan sebagai I di sini. Nah, itu C-nya kita pindah ke sini, ke ruas kiri sini, sehingga kalau kita tuliskan I sama dengan omega C Vm cos omega T. Nah, omega kali C ini kita bisa ganti dengan reaktansi kapasitif, di mana reaktansi kapasitif itu sama dengan XC, disimbolkan sebagai XC, itu sama dengan 1 per omega C, omega kalikan C. Nah, sehingga kita bisa menuliskan seperti ini, Vm per XC cos omega T. Nah, Vm per XC itu sama dengan arus maksimumnya. Sehingga arus yang mengalir di kapasitor ini sama dengan EM sin omega T plus 90. Nah, di sini kan, sebelumnya cos-nya ini, cos omega itu sama dengan sin omega T plus 90, sehingga kita memperoleh persamaan seperti ini. Dan dari persamaan ini, kita tahu bahwa arus yang mengalir di kapasitor itu berbeda 90 derajat, dan lebih cepat karena di sini plus, dia lebih cepat 90 derajat dibandingkan tegangannya. Sama seperti sebelumnya, saya tuliskan lagi di sini V-nya, tegangan bolak-baliknya, dan ini arus bolak-baliknya plus 90 derajat. Nah, seperti sebelumnya juga, orange diasumsikan sebagai tegangan, VC, yang hijau sebagai arusnya. Nah, ketika T sama dengan 0, sin-nya kan berarti di sini 0, berarti sin 0 sama dengan 0, dan 0. Nah, karena dia lebih cepat 90 derajat, ketika T-nya sama dengan 0, dimasukkan 0, sin 90 hasilnya sama dengan 1 di sini, dikalikan IM-nya setinggi sini. Di sini IC itu sama dengan IM-nya ini. Nah, yang ini IC-nya itu sama dengan IM-nya ini, VC-nya itu sama dengan VM-nya ini. Nah, kita tahu di sini dia juga bisa digambarkan seperti ini. VC-nya di ke arah sana, amplitudenya ini ke arah sana, dia ada perbedaan 90 derajat di sini. Selanjutnya kita akan membahas harga efektif arus dan tegangan.
Nah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa kita mengasumsikan arus bolak-baliknya itu sama dengan untuk yang di resistor itu sama dengan I sama dengan IM sin omega T. Nah, ternyata kecepatan perubahan panas dalam resistor itu bisa dihitung menggunakan daya sama dengan daya ini dikalikan V kalikan I, sehingga V-nya itu kita bisa ganti dengan IR, sehingga di sini sama dengan I kuadrat kalikan R. Nah, di sini I-nya kita ganti dengan ini, IM kuadrat dikalikan R sin kuadrat omega T. Nah, untuk mengetahui panas yang dihasilkan untuk satu periode penuh, dalam satu periode artinya dari 0 sampai T, W itu sama dengan integral dari daya dikalikan T dari 0 sampai T. Nah, P-nya kita ganti ini. IM kuadrat R sin kuadrat omega T kalikan dt. Nah, berarti kita akan mengintegralkan sin kuadrat omega T terhadap dt. Nah, itu kalau diintegralkan, itu kita bisa dapat T per 2 minus sin 2 omega T per 4 omega. Nah, ini kita mau integralkan dari 0 sampai T. Ini bisa kalian buktikan sendiri bahwa integral dari sin kuadrat omega T itu sama dengan ini. Nah, sehingga kita akan, seperti yang saya sebutkan, kita akan menghitung dari range 0 sampai T. Kita hitung dulu yang ini. Hasil integralnya sebelumnya ini dari 0 sampai T. Kita masukkan T dulu, untuk T dulu. T per 2 sin 2. Sedangkan omega itu bisa kita ganti dengan 2pi per T. Ini kan T-nya sama dengan T. Ini bisa dicoret, T per T dicoret per 4 omega. Nah, terus dikurangi dalam kurung untuk T sama dengan 0. Ini 0 otomatis 0. 0 per 2 minus sin, ini sin 0, otomatis 0, 0. Nah, yang ini 0. Nah, sedangkan ini berarti sama dengan 4pi. Sin 4pi itu kalau dihitung nilainya juga 0. Sehingga menghasilkan terakhir T per 2. Nah, sehingga kita tenaga yang energi yang panas yang hilang itu sama dengan setengah IM kuadrat RT. Nah, kalau kita hubungkan dengan panas yang ditimbul oleh arus efektif, IF ini, kita bisa tulis lagi W sama dengan I efektifnya dikuadratkan dikalikan RT. Sehingga persamaan ini sama ini bisa disama dengankan. Ini dimasukkan di sebelah kiri ini, setengah IM kuadrat kalikan RT sama dengan I efektif ini dikuadratkan kalikan RT. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini, hubungan seperti ini. Bisa dicoret RT-nya, dicoret dengan ini. IF kuadrat sama dengan setengah per IM kuadrat. Dan akhirnya kalau kita akarkan, arus efektifnya itu sama dengan arus maksimumnya dibagi akar 2. Nah, bagaimana dengan tegangannya? Untuk tegangannya, kita bisa hitung, nah seperti ini tegangan maksimum, Vm, Im dikalikan resistor. Nah, untuk tegangan efektif sama dengan V efektif sama dengan IF dikalikan R-nya. Nah, di sini seperti yang ini bisa dirubah dalam bentuk R, sehingga R sama dengan Vm per IM. Nah, ini bisa kita masukkan ke sini, sehingga kita peroleh seperti ini, VE efektif, tegangan efektifnya itu sama dengan arus efektifnya Vm per IM-nya. Nah, IF
I efektif dibagikan IM, nah ini sama dengan 1 per akar 2. Nah, sehingga VM bisa dibagi akar 2. Nah, akhirnya kita bisa dapat V efektifnya itu VM per akar 2. Nah, diperolehlah hubungan terakhir seperti ini. Arus efektif itu sama dengan arus maksimumnya dibagi akar 2. Sedangkan tegangan efektifnya itu sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Nah, kita sudah sampai pada ringkasan. Dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk resistor, induktor, dan kapasitor, tegangannya kita asumsikan sama yang diperoleh dari generator AC yang tadi. Vm sin omega T sama semuanya. Nah, sedangkan yang resistor itu harusnya Im sin omega T, yang artinya beda fasenya 0 derajat, dia sama. Sedangkan induktor, untuk arusnya, dia lebih lambat 90 derajat. Nah, beda fasenya 90 derajat, arusnya lebih lambat 90 derajat terhadap tegangannya. Nah, yang ini kapasitor, dia di sini plus kalau yang kapasitor. Artinya arusnya 90 derajat lebih cepat dari tegangannya, beda fasenya. Nah, untuk arus efektif, itu kita peroleh seperti berikut ini. Arus efektif itu sama dengan arus maksimum dibagi akar 2. Untuk yang tegangan efektif itu sama dengan Vm dibagi akar 2. Demikian perkuliahan hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.